Ini adalah model kit Gundam yang pertama keluar tahun 79. Mau kit pertama yang dibikin Bandai gitu bro. Ini gila price harganya masih 2000-an men. Tamiya 2200 coy. Pertanyaan apa nih vulgar banget. Bro, Aldo punya mainan seksi. Mainan seksi? PVC cast off. Yang bisa dibuka-buka gitu ada bro. Lucunya ada sih. Ya nggak gue pajang aja. Yo friends, welcome back to Frans Sanjaya channel bareng Bro Aldo Taher. Salah. Aldo Zero Toys. Oh, kalau Taher yang lain ya? Ya beda lagi. Koleksinya beda mereka. Oh, beda koleksi ya? Koleksi juga tapi beda. Apa kabar Bro Aldo? Kabar baik. Gila friends, the God of Toys. Bener kan? Instagram lu bro? Iya, tapi cuman satu nggak pakai S. Oh, nggak pakai S. Karena kan kita nggak boleh banyak ya. Godsnya ada dua. Lu nggak bisa lu ngeklaim diri lu sendiri yang God of Toy. Gue juga ngeklaim God of Toy. Oke. Bercanda. Of Toy, ya. Tapi gue belum layak untuk disandingkan dengan Bro Aldo. Ini kolektornya bener-bener udah melanglang buana friends. Ya bahkan kalau di event-event toys, Bro Aldo ini paling sering muncul di panggung jadi pelelang. Bener bro ya? Iya bener sih, bener banget. Bener kan? Udah 20 tahun lebih. 20 tahun lebih jadi pelelang friends. Bayangkan ya, zaman sekarang bro ya, gue lihat di medsos banyak banget kolektor yang kecewa dan marah kepada pelelang. Karena mereka itu bete gitu kan, tiap hari ada lelangan, barang yang tadinya mahal jadi hancur gara-gara lelangan. Nih teman-teman, Bro Aldo 20 tahun jadi pelelang. Silakan hujat beliau. Gue beda, karena kan kalau gue yang barang yang gue lelang tuh biasanya emang barang-barang kayak gini. Jadi barang-barang yang cuman ada satu, cuman ada di situ, nggak bakalan ada lah cerita yang beli murah, ntar PO jatuhnya lebih tinggi kayak gitu nggak ada. Itulah lelangan pada hakikatnya sebenarnya. Benar. Ya kan? Kalau di bule-bule kan lelang itu barang-barang yang seni, yang udah priceless gitu kan. Akhirnya bisa menang dengan harga yang wah gara-gara lelang bro. Yang pokoknya lelang tuh biasanya paling kepake kalau kita perlunya tuh buat sesuatu yang emang nggak ada harga pasaran. Jadi bingung kita harganya berapa. Kita bingung kan mau masang di harga berapa, ya udah lelang aja. Jadi ntar kalau dari sekian banyak yang kepengen, itu dia otomatis bakal naik kan. Kalau misalnya dia emang cuman nggak ada yang mau barang itu, ya otomatis pasti rendah atau malah nggak kejual sama sekali. Gitu. Kalau lelang yang di Facebook sekarang? Kalau Facebook sekarang ya gimana ya? Ini bukan gue yang ngomong ya, ya. God of Toy yang ngomong nih. Setuju nggak lu? Sejujurnya deh. Gue juga kadang-kadang juga tetap sering-sering belanja ya di lelangan gitu. Iya. Biarpun pada kalah juga. Kadang-kadang kita bete, marah, tapi suka ngebeat kita. Kayak terlalu banyak drama ya belakangan tuh. Iya benar sih. Ya drama yang terakhir itu adalah pelelang yang kabur bro. Ya pelelang kabur atau kalau ya entah yang lelangnya yang ya, tapi itu baru sih, baru 2023 ya. Ya, padahal biasanya bidernya yang kabur ya. Nah, padahal pelelang ini cukup senior dan cukup dipercaya. Ya, dia kabur bawa puluhan juta, bro. Iya, gue ngikutin sih ceritanya itu. Udah gitu dia tiba-tiba muncul besoknya, dia minta maaf, dia hilaf, ada keperluan keluarga, tapi dia berjanji akan mengembalikan dana satu persatu. Lo percaya nggak, bro? Agak sulit ya, karena kayak kalau misalnya dia emang udah nggak bisa ngebedain antara keuangan keluarga sama keuangan lelang, susah ya. Apalagi kalau gue nggak salah tuh barang dia lumayan gede-gede itu kan angkanya. Bro, itu pasti puluhan juta men. Iya makanya. Ya, dia bawa kabur uang yang menang lelang. Itu gila banget sih. Itu menurut gue ya, walaupun dia alasannya keluarga, alasannya ada keperluan lain, tetap nggak boleh dong. Itu kan namanya uang netizen gitu kan. Tidak bisa dipegang. Tidak bisa, nggak ada excuse gitu kan. Ya, sayang ya, padahal karena dia mainnya udah lama tuh kan, lumayan lama bro. Dan kayak dia ngebangun reputasi tuh bertahun-tahun tapi yang hancur dalam satu malam. Gitu. Ya jadi manusia itu memang kadang-kadang suka hilaf ya. Makanya itu mungkin gara-gara BU butuh mainan tuh, butuh duit mainan tuh, makanya dia nggak hal gelap gitu tuh. Butuh mainan. Tapi jadi lu setuju nggak sih dengan pelelang-pelelang yang ada di Facebook? Kita ngomongin lelang dulu ya, sebelum kita masuk ke mainan lu bro. Kalau lelang sih menurut gue sekarang ya kayak banyak aturan. Sebenarnya dia bisa asik, bisa dibikin seru, cuman kayak
Ada karena memang rules-nya. beda-beda lah semuanya ya. Iya. Ya semua orang boleh bikin aturan sendiri kan Benar. semua pelelang itu. Benar. Tapi ada beberapa aturan yang kalau menurut gue nih dari sebagai seorang pelelang yang 20 tahun. pelelang offline ya. Pengalaman. Mungkin gue lebih kuat di lelang offline bukan Oke, lelang online. oke. Jadi kayak gue ngelihat di online ini kayak banyak kelemahan yang akhirnya jadi kayak orang itu bukan kalau tujuannya kan kita lelang tuh pengen dapet satu barang di angka setinggi-tingginya. Betul. Nah, tapi kalau Lelangnya sekarang. lelang sekarang tuh akhirnya jadi lu bakalan barang tuh jatuhnya bukan ke orang yang berani ngebid paling tinggi, tapi orang yang paling rajin mantengin saat terakhir gitu. Sniper itu gitu. Betul. Jadi maknanya itu udah bergeser, bro. Betul gitu. Kan kayak gue kalau misalnya gue pengen barang, ya udah gue bid angka paling tinggi yang gue berani, terus gue tinggalin ya gue tinggal tidur. Gitu. Kalau ini kan mereka nggak dinaikin, naikin 10.000, naikin 5.000, tapi terus gitu yang tunggu sampai tutup jam 10 lelangnya, yang jam 10 tuh udah langsung Bahkan pakai stopwatch, bro. Iya, supaya pas banget dia ngebit di snipe-nya itu ya. Atau kalau nggak yang udah ini trik-trik nggak sehat kayak misalnya ya dia ngeblok si ini yang paling tinggi, terus waktu pas dia masukin beatnya dia kan nggak keluar tuh di situ. Ya gitulah, nggak sehat sih. gitu. Tapi kalau gue lebih mengamati gara-gara ada lelang ini, environment atau ekosistem mainan ini jadi agak runtuh gitu, bro. Jadi agak hancur gitu. Terutama yang PO-POan ya. Betul, pertama. Dan yang kedua tuh betul ya, banyak orang-orang yang akhirnya nawar mainan kita dengan harga lelang kemarin. Ya misalkan nih ada harga Hima nih 2 juta nih. Kemarin dilelang cuma 1 juta. Nah pas gua jual itu pasti orang nawar 1 juta. Ya solusinya gampang sih. Nggak usah dilayani. Nggak usah dikasih. Benar sih. Beres kan? Ya kayak lu yang punya barang, lu yang bisa tentuin seseorang dapat apa enggak gitu. Iya sih. Jadi bro, kalau menurut lu nih sebagai pengalaman pelelang 20 tahun, rules-nya kudu gimana, bro? Ya, siapa tahu nih teman-teman pelelang mendengar gue, problem utama dari lelang online itu yang paling bikin gak asik itu sniper sih. Kalau gue ngerasa gitu. Oh, jadi nggak boleh ada sniper? Jadi kayak ya karena itu tadi, jadi mestinya yang menang itu adalah orang yang berani bayar paling mahal, bukan orang yang berani berani paling cepat gitu ya. Karena kan kita juga sebagai seller kita pengen, atau orang yang nitip lelang pengennya harga tentunya tinggi. kita harga paling tinggi, bukan ntar jatuh ke orang yang paling rajin gitu. Iya sih. Jadi kayak ada beberapa cara nih gue lihat ya buat orang-orang ngakalin sniper. Ya kayak yang contoh paling gampang tuh kan ini yang ending lelang itu random. Jadi kayak itu juga salah satu cara yang kalau misalnya gue bikin lelang online gue ikutin. Jadi kayak ending lelang tuh bukan 20.00 tapi jamnya antara bebas. 21.00 sampai 20.00. Nah, jadi kalau orang yang benar-benar pengen punya itu barang, dia bisa bidnya. Ya udah, kalau dia lupa, masukin angka gede. Dia bisa masukin angka gede. Yang lu emang lu sanggup, lu anggap barang ini harganya berapa segitu buat ya? lu. Ya udah, lu masukin angka itu gitu. Nah, itu bagus, friends. Ide bagus tuh. Ya, jadi buat teman-teman para pelelang yang dengerin podcast kita, coba diterapkan nasihat dari Bu Aldi. Supaya semua orang happy. Lu salah lagi nama gue. Oh, Aldi ya, kenapa? Dari zaman dulu tuh, dari kenapa jadi Aldi tahun berapa? 2000. Wih, terakhir gue main ke Zero Toys itu kurang lebih 21. waktu pandemi, bro. Itu si penjaga di depan tuh, si Mas Dani ya, itu pakai maskernya udah kayak apokalips gitu, bro. Itu sih emang hobi dia. Gue sampai takut loh, ini beneran toko mainan atau toko penjagalan manusia gitu. Tapi dia selalu nih ya, namanya salah nyebut nama gue jadi Aldi. Iya, kadang-kadang Aldi, kadang-kadang Aldo Taher. Pokoknya suka-suka gue lah. Tapi yang namanya mainan itu, kalian jangan terlalu kecewa dengan yang namanya pelelang. Karena bagi gue pribadi ya, sampai kapan sih itu pelelang bakalan terus melelang barang-barang gitu kan. One day juga bakalan habis gitu. Ya. Dan kita sebagai kolektor harusnya sih punya mindset, kita beli sesuatu yang kita suka. Masalah harganya bakalan turun, masalah harganya bakalan naik, ya itu mah bonus lah. Jangan terlalu diambil hati lah. Yang penting kita udah punya mainan yang kita suka. Betul nggak, bro? Yang bikin happy ya. Bikin happy dong. Kalau kata Absi yang interior, siapa tuh cewek yang tentang interior rumah, pokoknya sparks joy. Jadi lu kalau megang barang, lu ngeliat tuh sparks joy. Betul, karena zaman sekarang ini ya konsep kolektor itu udah mulai berubah. Mereka beli dengan harapan bakalan naik gitu, bro. Ya kalau gitu lu main saham aja gitu. Ya ini kan toys itu memang pada hakikatnya untuk dinikmati gitu kan. Betul. Jadi jangan terlalu ambil pusing lah. Ya, by the way, Bro Aldo ini friends yang punya salah satu museum di Bandung yang legendaris.
Ya, Zero Toys. Museumnya Zero Toys itu nama toko mainan. Nama toko mainannya Zero Toys. Kalau museumnya namanya 198X atau 198X. Nah, Museum 198XX. Ya, kenapa Zero, bro? Gua penasaran. Kadang-kadang kan orang bikin nama 88 atau 69 gitu kan. Kenapa Zero Toys gitu? Jadi kayak nggak ada mainan, nol gitu. Kenapa, jawabannya agak rese sih. Gue yakin Jadi, masih rese sih ini. Waktu itu kan kita tuh bikin, dulu gue berlima partneran. Nah, jadi yang anak mainan tuh di Bandung kayaknya masih dikit banget waktu itu. Jadi kayak itu lagi, bro, ya? nemu 5 tuh udah happy banget lah gitu. Terus yang kayak kita nih pengen ada tempat di mana lu bisa kayak apa? Nonton anime, ngerakit Gundam, jual beli mainan kayak gitu di Bandung. Tapi nggak ada gitu. Nggak ada. Ya udah, gimana kalau emang nggak ada kita bikin aja. Tapi kan karena kita tuh yang pertama ya, dan kita bahkan bukan yang pertama, kita nomor 0, ya udah kasih nama serius? Zero Itu aja. dari zaman, berarti tahun berapa, bro? 99. Oh. 99 waktu itu nggak ada toko mainan ya? Nggak ada. Jadi masa sih, bro? toko mainan banyak, tapi toko mainan anak-anak, bukan toko mainan buat kolektor gitu. Oh, iya inget tuh. Vega tuh. Vega waktu itu masih toko games dia. Toko games. Belum jual mainan. Yang di Rangkamalela kan? Rangkamalela belum jual mainan Oh dia. iya, jadi lu bisa mengklaim Zero karena lu pertama gitu ya. Jadi memang apa toko mainan yang dari awal ditujuinnya buat ya collectible orang-orang toys. Kayak lu kayak gue gini. Para kolektor, tempat berkumpul, tempat saling meracuni gitu ya. Om tapi kok koleksi mainan gitu kan. Bener. Oh, muncullah Zero Toys 99. Nah, sedangkan si museumnya sendiri itu silsilah keberadaannya gimana, bro? Ya, walaupun kayaknya gue bisa tahu jawabannya sih, tapi menarik nih, biarkan Bro Aldo yang bercerita. Ya, jadi sejarah dari Museum 198XX. X-nya satu aja, ntar kelebihan satu jadi 198 triple X gitu. Jadi traveling otak saya, museum apa itu laku ya? Laku sih pasti, bikin iya museum kan? itu laku banget. X-nya kasih 3, bro. Oke, serius. Jadi si museum sih awalnya kita mulai ada tuh tahun 2008. 2008, oke. 2008 ya, jadi sekitar 14 tahun yang lalu lah ya. Nah, jadi awalnya itu kan di Zero tuh semua barang emang kita buat jual. Jadi kita hunting mainan lama buat jual. Kita yang kayak ngebeliin koleksi-koleksi mainan lama orang, kita buat jual. Tapi kok jadi kayak penadah gitu, bro ya? Iya, memang penadah, tukang tadah sih. Kayak lama-lama kok dapatnya susah, cuman kok keluarnya cepet gitu. Oh, laku keras gitu, bro ya? Karena waktu itu kan emang masih susah banget. Oke. Jadi yang kayak ini kayaknya kalau gini caranya lama-lama bakal ada satu titik di mana kita yang cari mainan vintage udah nggak mungkin lagi. Gitu. Karena nggak ada barang. Sedangkan orang tuh banyak yang suka datang ke Zero. Kadang tuh nggak sanggup beli atau nggak kepengen beli juga. Cuma tapi pengen lihat doang. Pengen ngelihat barangnya, pengen ngerasain nostalgianya kayak gitu. Oh, berarti Zero Toys itu dari zaman 99 memang jualannya mainan-mainan lawas, bro ya? Mainan lawas, mainan ini apa namanya, mainan kolektor gitu. Yang begini-beginilah pokoknya kurang lebih ya? Itu ada, tapi sebenarnya bukan cuma itu. Kayak zaman dulu tuh kita jual Gundam, kita sempet jadi yang lumayan paling lengkap gitu di Bandung itu dulu. Gachapon dulu tuh susah banget dapet gachapon. Ada juga gachapon ya? Ada yang kayak orang tuh bisa yang kayak, lu tahu nggak di toko sana ada gachapon, ada 3 set. Wah, itu orang zaman 99 itu ya. Itu wibu-wibu zaman itu tuh yang wah gila lo bener wibu ada. Masih gondrong-gondrong semua ya. Gitu. Susah barang tuh zaman dulu. Gitu ya, seru banget zaman dulu ya. Jadi ya pertemanannya sih asik sih kalau dulu. Jadi sehat, bro ya. Kita tuh kayak dulu cuman ruangan kecil 3x4 gitu ya awalnya tuh. Zero di Jalan Veteran dulu. Itu yang kayak ada model kit bekas 1 lemari, ada komik bekas berapa, ada beberapa action figures kayak gitu ya, ada robot-robot lama berapa biji. Tapi itu tuh itu yang pas kan dulu cuma buka Sabtu Minggu. Jadi waktu pas yang kita hari Sabtu jam 10 kita buka pintu tuh di luar tuh udah pada ngantri gitu, anak-anak mau nangkring gitu. Seru banget. Nah, lanjut akhirnya lu mikir ini kalau misalnya kita jualnya gampang banget ini barang-barang lama-lama habis. Betul. Jadi akhirnya ya udah deh, gimana kalau kita juga punya satu display yang emang not for sale. Jadi emang cuma pajangan doang gitu. Oh, berarti dimulai dari 5 orang itu juga dong? Nggak, by that time sih udah tinggal gue sendiri. Zero. Dari mulai 1 lemari, 2 lemari, ya, sampai akhirnya 1 awalnya rumah gitu ya. Awalnya cuma 1 lemari, ada berapa 30 item kayak gitu. Tapi terus lama-lama nambah. Tiba-tiba berapa belas tahun kemudian yang si museumnya sendiri udah jauh lebih besar lah daripada Zero. Tokonya kan?
Mungkin sekitar berapa ya? 5-6 kali lebih besar daripada Gila, tokonya. Friends. Ya, jadi kalau kalian main ke Bandung nih ya, namanya itu Zero Toys, Jalan Sunda bro ya. Nomor Sunda. berapa tuh bro? 39A. Nomor 39A tuh, ada Zero Toys, kalian bisa main, bisa beli juga, tapi jangan lewatkan museumnya juga tuh. Betul. Udah buka belum sih bro? Udah. Udah buka ya? Tapi kan namanya juga kita museum rahasia ya. Iyalah, gitu. Kita ini tuh kan nggak project. ada, bahkan Zero Toys gitu kan emang dari Iya. zaman dulu nggak pernah ada sign ya. Iya, Ya, itu kan project idealis lu kan. Kalau lu nggak tahu bahwa di situ ada museum, Nggak mungkin akan lu nggak tahu. sadar. Nggak akan Karena tahu memang pasti ya kita masuknya aja kan lewat pintu rahasia. Lu ngalamin Benar, secret of chamber gitu kan. Tapi memang kalau namanya museum itu lu jangan sampai publik terlalu dijual-jual, akhirnya orang yang nggak ngerti mainan pun masuk, nanti malah jadinya merusak gitu bro ya. Mendingan Ya. orang yang benar-benar suka, penasaran, ada passion yang nyari tahu sendiri gitu. Dia bisa lebih mengapresiasi gitu bro. Sebenarnya sih ya kita juga nggak masalah ya orang yang bukan kolektor Iya sih. mainan Asal bayar aja ya. Iya karena justru harapannya kan adalah kita bisa Menularkan. ya kayak ngasih lihat ke orang-orang yang kayak generasi sekarang ini loh 80s tuh kayak gini. Terus kalau buat ke yang zaman 80-an mungkin yang sebenarnya sekarang udah nggak tertarik sama mainan nih, sudah bapak-bapak semua gitu. Iya. Yang ya tapi paling nggak balik ke sana mereka bisa nostalgia Nostalgia. selama beberapa saat yang tiba-tiba kayak kembali lagi ke zaman dia SD, zaman dia SMP. gitu. Karena memang ya gue pernah main ke museumnya si Bro Aldo ini ya. Dia tuh bener-bener mainannya itu bukan cuma beginian doang, friends. Tapi ada kayak semacam gerobak-gerobak yang jualan-jualan kayak zaman Ya. dulu mainan-mainan di pasar, komik-komik Indonesia lawas, permen-permenan yang kalau dibuka dapat mainan, pistol-pistolan yang pelurunya itu buat merah itu ada semua, friends, di Ya museumnya si sebenarnya Bro sih Aldo ini. kita koleksinya cuma satu macam, mainan 80-an. Tapi Iya mainan 80-annya semua. 80-an kan sampai 90-an bro. Semuanya ya. Nah, kenapa lu kepikiran mau ngoleksinya mainan yang 80-an bro? Ya, gue sukanya 80-an. Karena gue ngalaminnya 80-an. Iya juga sih ya. Kan yang bikin museum lu bro ya. Iya. Kalau gue yang bikin museum ya 2000-an lah. 2000-an. Gitu ya. Ya tapi ada tantangannya Itu nggak bisa sih, bro? tuh. Jadi museum mainan 2000-an. Museum yang feature gitu ya. Mainan-mainan kekinian kan? gitu ya. Tapi ada tantangan nggak sih bro lu bikin museum yang 80-an? Karena kan secara nyari mainannya susah, perawatannya juga nggak gampang gitu kan. Ibarat kata nih ya, dus-dus aja udah pada nguning-nguning semua gitu kan. Gimana caranya supaya di show tapi tetap kelihatan lebih bagus gitu. Itu kan susah banget bro. Susah banget dan memang kayak sebenarnya kali kalau misalnya lu dana nggak terbatas, Kayak lu lah bisa ya. lah ya, bisa. Penting dana Nggak berarti banget ya. lagi. Nomor 1 dana. Nah, ya lu mungkin bisa yang kayak apa koleksi carinya ke Jepang gitu ya, yang barang masih mint. Oh masih atau ada ya di Jepang masih itu, bro, ada. ya? Oh. Kalau tapi ya harganya juga gila kayak kalau di Akihabara di Mandrake tuh ada beberapa tempat yang emang dia masih punya satu lantai itu yang mainan vintage semua. Gitu. Ya cuman ya kalau Zero nih kita memang semua mainan yang kita dapat di museum itu semuanya adalah mainan yang kita dapat lokal. Jadi itu kayak ada aturan pribadi gue supaya lebih greget. Jadi Bener. kayak huntingnya tuh cuman hunting yang bisa Lokalan doang. lokalan. Serius lu bro? Serius? Jadi nggak ada satupun yang lu beli dari Jepang itu nggak ada? Enggak, gue nggak punya akun di Serius lu bro? Serius. Wow. Itu nyarinya kemana bro? Lu Dari mungutin tempat Sandra. sampah anak-anak zaman dulu atau? Ah, serius? Serius. Karena kan kadang-kadang kan kita punya mainan nih sekarang nih udah nggak pakai nih, tangannya udah hilang, kepalanya udah coplot, akhirnya dibuang sama emak kita ke tempat sampah Iya. kan. Itu nanti lu bakal ngeliat ada gue lagi mungutin dari belakang. Oh iya karena Ya, itu yang karena- paling make sense iya. nyari mainan-mainan lawas gitu kan. Ada beberapa sumber sih. Kayak kalau misalnya lu mau koleksi mainan lama ya. Ada sumber-sumbernya juga. Ada ah, penadanya juga bro. Pertama nih. Pertama. Pertama tuh kalau lu bisa dapet toko mainan lama yang masih punya stok barang. Toko mainan lama kayak di Cibadak gitu Betul. mungkin ya, yang udah ongko-ongko tua-tua gitu mungkin ya. Betul. Mungkin Nah, masih serius. ada yang MISB gitu ya. Serius. Tahun 99 sampai 2001, gue sama beberapa teman gue itu kita sapu bersih itu Cibadak, Otista, Ahmad Yani, Cicadas, toko-toko lama itu beneran yang kita kuras habis. Toko kelontong itu cari-cari gitu ya. Serius. Terus harganya itu bagus nggak bro? Mereka sih biasanya kayak ini barang Kan gue udah punya. Nggak ngerti juga kali mereka ya. Ya mereka sih taunya kan ini barang gue dulu ngambil stok harga segini, ini nggak laku, udah lama banget. Lu berani berapa? Ya udah gue jual. Oh padahal kita tahu itu harganya value-nya sekarang tinggi banget. Kemudiannya ya tentunya harga tinggi itu juga kan gara-gara ulah
kami Iya para sih, kolektor karena juga. ada komunitasnya yang Karena goreng kalau itu semua. misalnya nggak ada yang koleksi kan ya barang itu ya Tetap mainan jadi lama iya aja. sih. Itu Yang kedua, satu. Kedua itu adalah kalau lu dapet orang yang pernah punya barang tersebut dan mereka masih nyimpen di rumah mereka gitu. oh, lu curi maksudnya gitu? Ya kalau bisa sih legal lah. Kalau bisa. Oh, lu tanya, bro, itu mainan lu masih Ya, tapi pakai nggak? syaratnya itu. Jadi orang-orang yang masih dulu punya mainan banyak waktu kecilnya, tapi sekarang mereka udah ngumpulin. Nggak ngumpulin. nggak Karena kalau ngumpulin mereka lagi. ngumpulin kan mana mau dijual. Iya sih. Oh, ada juga tapi yang akhirnya dijual gitu, bro ya? Atau dikasihin kali ya? Kadang-kadang kalau ketemu yang baik sih mereka ngasih. Iyalah. Tapi lebih sering sih kita ya. Gue datang ke rumah lo, gudang lo di mana, lo nggak usah ikut-ikutan kotor-kotoran, biar gue yang bongkar sendiri. Ntar kalau misalnya apa yang kita dapat, kita bakal kasih penawaran deh ke lo Segini, berapa. lu mau nggak gitu ya? Oh, yang ketiga, bro? Yang ketiga ya itu, lo mesti punya network bagus sama para tukang loak. Betul, karena kan mainan-mainan zaman dulu itu kebanyakan besi, diecast berat kan betul, ya. tapi yang kayak mainan-mainan lama itu biasanya kalau misalnya nggak disimpan atau nggak dibeli sama orang-orang kayak gue, kalau suatu saat mereka bongkar gudang dan nemu, itu biasanya bakal berakhir dibuang. Dan Iya, kalau betul. dibuang bakal berakhir dikumpulin sama tukang loak. Betul, di kilo gitu ya. Nah, tukang loak-loak ini yang mereka kan kayak kalau nemu mainan, ini mesti jualnya kemana? Ya, jadi lu kalau lihat di juga. HP gue, Iya. itu ada folder yang isinya emang Tukang loak semua. tukang loak. Pokoknya kayak tukang loak dari Bandung, tukang loak Jakarta, Surabaya, Batu, Malang itu Iya. ada beberapa. Jadi yang orang-orang itu udah pada tahu bahwa kalau misalnya mereka nemuin mainan kayak mainan jadul, siapa aja mesti dikontak. Oh, nah lu pernah nggak lu punya pengalaman nih ya? Siapapun lah, entah itu kolektor lama atau tukang loak atau toko vintage ya, yang tiba-tiba dia tuh punya barang yang mereka nggak ngerti itu sekarang harganya tuh tinggi banget gitu. Terus lu beli dengan harga murah banget gitu. Pernah ada nggak, bro? Lumayan sering sebenarnya. Jadi terutama zaman-zaman awal-awal ya, kalau sekarang udah semakin susah kan. Karena udah pada Betul. melek medsos kali ya. Tapi dari waktu ke waktu itu masih kejadian. Nah, cuman kalau kayak gitu itu rada-rada dilema moral sih. Jadi kayak misalnya contoh. Jadi walaupun gondrong juga tetap ada dilema moral, bro ya. Iya, soalnya ya Iya karma sih. lah bro. Gitu. Benar lah, kan buat Jadi, usaha museum positif, kita dapatnya pun dari hal yang positif gitu Jadi ya. kayak kadang-kadang misalnya ada orang yang misalnya bawa barang nih, ini mainan lama gue nih, gue mau jual. Gitu. Terus gue kenalin di situ tuh ada kayak ini barang nih, figur ini satu tuh, ini kalau gue jual ini bisa sampai 5 juta nih misalnya. Cuman figur kecil butut gitu. Ya gue bilang ke dia. 5 juta bro ya? Itu apa itu bro 5 juta bro? Kayak ini Star Wars gini beberapa tuh ada yang bisa sampai segitu. Yang begini-begini ada yang sampai 5 juta ya? Yang sini nggak ada yang sampai 5 juta yang Tapi gua ada bawa. gitu? Tapi ada. Gila bro. Yang lebih juga ada kali. Oh, jadi itu dia punya, dia mau jual ceritanya. Gue biasanya bakalan yang oke, lu punya barang berharga, gue bakal kasih ancer-ancer sih yang ini tinggi, ini tinggi, ini tinggi gitu. Kalau lu tahu jual kemana, mungkin lu bisa dapat lebih tinggi. Tapi nggak tahu kapan kan? Dia juga bingung kan? Nggak tahu Kan dia nggak main kapan, beginian lu nggak kan? punya networknya, lu nggak punya waktunya, lu butuh uang sekarang. Kalau lu butuh uang sekarang, gue bersedia beli harga segini. Lu mau jualan atau mau amal sih bro? Kok mana ada penjual Nggak, yang soalnya- ngasih knowledge barang-barangnya gitu kan? Ya harus, karena kan biasa ya. ujung-ujungnya kalau misalnya itu gue jual ya gue bakalan jual kayak misalnya di marketplace juga atau di mana gitu. jadi lebih menjalin relasi ya? Ada kemungkinan dia terus bakal ngelihat sendiri itu kan barang yang gue jual waktu itu, gue waktu itu Iya dibeli sih, cuma iya 30.000 dijual 5 juta kayak gitu. Nanti dia jadi akhirnya Kan sakit bete hati ya. banget Iya ya. sih, bener sih. Jadi memang kita tuh menjaga relasi bro ya. Makanya sampai sekarang tadi chat WA-nya Bro Aldo itu orang-orang yang selalu nawarin ke Bro Aldo duluan gitu kan. Karena dia tahu Bro Aldo ini dia jujur gitu ceritanya kan. Kita berusaha fair lah. Iya Jadi sih. yang kayak misalnya ya itu tadi kalau misalnya emang kita mau ngambil dia harga murah ya murahnya kira-kira gitu. Jadi kalau ini barang bisa jual 1 juta ya ini gue bisa jual 1 juta. Kalau gue beli dari lu 300.000 sekarang gimana gitu. Iya Jangan sih. ditawar 30.000 gitu. Iya sih. Kita harus mengerti juga perasaan orang lain gitu ya. By the way yang masuk ke Zero Toys Museum itu bayar nggak sih, bro? ada alasannya lagi. Ada alasannya lagi? Karena orang kalau misalnya punya barang Iya. ada kemungkinan dia sebenarnya masih punya lagi nantinya. Kita pancing dulu. Betul, jadi kayak kalau misalnya dia pulang happy, dia ntar kalau nemu sesuatu lagi dia bakal balik lagi kan. Udah tahu jual kepada orang yang tepat gitu ya. By the way, harga masuknya ada nggak sih bro? Sebenarnya kalau Zero tuh
nggak ini ya, apa namanya, kita yang nggak gunain tiket. Cuman kita memang kayak buat orang yang masuk ke museum, itu kita ngebuka akses ke orang-orang yang beli merchandise khusus gitu. Oh, jadi tiket masuknya emang nggak ada sebenarnya. Ya, jadi tapi ya kalau misalnya lu beli merchandise khusus, oke. Atau udah belanja di Zero Toys banyak. Ya, kayak gitu. Nanti lu bawa main ke museum lu. Betul. Ya, karena museumnya itu kalau kalian pernah masuk, friendsnya itu benar-benar idealis banget sih. Ada kayak ruang kayak main PS zaman dulu di rumah emak gitu kan. Itu benar-benar yang lu bisa merasakan tahun 80-an banget gitu. Emang tujuannya gitu sih. Kita pengen pas orang masuk ke museum itu mereka bukan cuma ngelihat mainannya doang yang kita 80-an, tapi mereka kayak apa feel imersifnya mesti gitu banget. Kayak pas baru masuk kan kita juga, gue nggak tahu ya waktu itu lu ngalamin apa nggak. Sebenarnya kita pas baru masuk aja itu yang udah soundtrack museum itu udah lagu apa hits 80-an. Hits 80-an, kayak Petualangan Sherina. Enggak lah, itu bukan 80. Itu 90-an ya? Kayak apa ya? Iya, fans 80-an ya. Nah, di zaman 80-an yang paling hits itu apa, bro? Apa nih? Mainan lah. Mainan. Banyak banget karena 80-an itu kan emang kayak apa ya, golden age-nya buat toy collecting lah gitu. Golden age-nya ya, masa-masa emasnya justru. Betul. Ya. Karena sebelum 80-an itu kan kayak 70 tuh mungkin dunia tuh masih yang apa, kondisi ekonominya belum stabil ya. Nggak seindah 80 ya. Dan kayak mungkin teknologinya juga belum sebagus 80, jadi kayak lebih sederhana. Terus kalau abis 80-an, 90-an itu udah komputer, konsol tuh udah naik gitu, video game udah naik, jadi yang kayak mainan fisik tuh udah lewat masanya. Tapi 80-an itu beneran yang pas puncak-puncaknya lah gitu. Bener, gue lahir 89, ya gue merasakan mainan itu baru sebentar lah. Umur SD itu gue udah mulai main ke game gitu, bro. Iya, itu dia. Oh iya, jadi anak-anak 80-an harusnya sekarang lebih bahagia gitu ya. Kalau gue sih ngerasanya gitu ya. Iya, ini salah satu mainan-mainan yang Bro Aldo bawa ini adalah ini yang 80-an, bro ya? Ini kayak beberapa contoh ikonik 80 ya. Ini kayaknya gue baru punya nih, lu bohong ya? Beda. Hah? Ini gue baru punya nih, friends. Tahun lalu nih, Mattel. Mirip, tapi nggak sama. Jadi ini adalah mainan dari serial Master of the Universe. Ya, He-Man. Ya. Yang punya lu bisa dapat di Kid Station lah. Betul. Kan, ya. Terus gue beli si Tigernya. Lu beli tahun 2023 gitu kan? Ya, 1 juta ininya 300.000 nih, gue beli nih. Kalau yang ini buatan tahun 1981. Hah? 1981? Ya umurnya udah 40 tahun lah. Gila, friends, lebih tua ini daripada gua, coy. Oh iya, beda, men. Ini dia, jadi kalau yang sekarang itu, yang seri origin itu, dia dibikin ukurannya sama sekilasnya mirip kayak gini, cuman dia artikulasinya jauh lebih canggih. Iya. Oh iya benar, artikulasi yang gue itu lebih banyak sih. Tapi dia bisa goyang-goyang gini tuh. Ya, dia ada action fitur, jadi yang ini bisa yang lu pegang kampak, lu tarik terus lu lepas hajar gitu. Oh iya ya. Dan si Tigernya pun dia nggak ada artikulasinya, teman-teman. Dan si macannya ini ya, si Battle Cat-nya ini dia sebenarnya kalau sejarahnya ini mainan yang lebih tua lagi. Jadi Mattel itu mereka pernah bikin lini mainan namanya Big Jim kalau gua nggak salah tahun 70-an. Itu macan kumbang nih mestinya warna hitam. Macan kumbang. Macan kumbang dan nggak ada orang naiknya. Waktu mereka bikin line Moto terus yang kayak oke, kita punya action figuresnya, dia mesti naik sesuatu apa ya? Mereka cari-cari, ini kayaknya cocok nih. Ya udah, akhirnya si moldnya di recycle sama mereka, dipakai ulang, tapi warnanya beda. Jadi macan ompong sekarang. Enggak, masih lengkap nih giginya. Tapi ini bahannya menarik ya, kalau yang gue punya keluaran 2023 ya. Dia tuh kayak bahan plastik ABS, bro. Oke. Kalau ini dia kayak jatuh tuh bakalan pecah kayaknya gitu. Iya, plastik keras deh. Oh, gila, friends. Ini lu jual, bro? Yang ini vinil. Di Zero sih kadang-kadang suka ada beginian. Nah, suka ada. Nah, harganya berapa, bro? Kalau maksudnya dibanding sama yang buatan Mattel kita beli di Kid Station ya, lebih mahal itu atau lebih mahal ini? Yang ini kalau kondisi kayak gini ya, si macan ini lengkap. Jadi kalau buat yang macan He-Man Battle Cat yang tahun 81, biasanya yang nentuin harga itu kan kelengkapan dan kondisi. Kalau kelengkapan yang suka hilang tuh ini tali bawahnya tuh suka hilang. Ini masih ada. Nah, ini masih ada. Terus kalau kondisi giginya dia itu biasanya suka ada yang patah. Ini kebetulan ada patah satu. Oh gitu. Kalau kayak gini sih mungkin si macannya bisa sekitar 750.000. Kalau He-Man tuh kan mestinya lengkapnya tuh dia bawa tameng, bawa pedang, sama bawa kampak.
Oh. Kalau ini karena dia cuman bawa kampak ya mungkin antara 500 sampai 700 juga lah. Oh. Ya mungkin seset ini bisa sekitar 1,5 gitu. Gila friends, berarti seharga yang ada sekarang di Kit Fashion. Tapi, nah ini kalau misalnya kita lihat di belakang, Bener. ini kalau lu baca 1981 coy. ada nama di bawahnya, apa yang bisa lu baca? India. India. Nah ini adalah berarti bukan keluaran Mattel Amerika, tapi keluaran Mattel India. Mattel Leo India. Itu adalah salah satu varian yang punya value-nya lebih tinggi gitu. Oh. Jadi tadi yang gue bilang ancar-ancar sekitarnya 500-600. Bisa naik Kalau lagi ini Leo, harganya. kemungkinan besar dia bisa lebih tinggi. Nah. Apalagi kalau misalnya bajunya juga asli yang punya Leo India gitu. Itu masih mesti kita cek lagi. Apalagi yang set masih ada boxnya. Itu Bakalan priceless banget bro ya. Nggak priceless. Cuman mahal lah, ada harganya price-nya. gitu kan. Berarti kalau zaman dulu ya Rafathar 80-an, itu sekarang dia bisa kaya banget ya. Kan banyak mainannya bro. Zaman dulu kan paling ini cuma misalnya 5.000 gitu kan. Zaman rupiah masih kuat banget gitu kan. Kalau zaman dulu kayaknya nggak nyampe 5.000 sih. Hanya nyampe 5.000 ya? Nyampe mungkin 3.000 lah ini. 3.000 friends, zaman sekarang beli gorengan 2 aja 5.000 kurang. mahal lah. 3.000 bisa dapat beginian ya. Nah ini juga sama nih ya, ini juga Friends. Skeletor dari seri yang sama. Ini sama 80-an juga bro? Sama. Oh, wah ini masih ada bulu-bulu gini ya? Ya ini vlogging, yang ini kalau buat yang macan dia biasanya lebih tinggi harganya daripada yang ini karena ininya. Oh iya ya, kayak ada bulu-bulu benerannya ya? Susah dapat yang bagus. Wah gua megangnya takut melotok soalnya ya. Iya makanya mesti hati-hati. Iya. Terus ini nih sebelah sini, nah ini. Macross. Makuros. Gua unboxing nih 2 tahun lalu lah, tapi yang brand 30. Nah kalau ini. Yang gua lebih canggih bro, lebih futuristik yang gua, catnya bagus, ada efek-efek ya. Tapi yang ini umurnya 40 tahun. 40 tahun friends. Original sama lu kayaknya tuan dia nih. Iya dong. Berarti yang begini made ini Jepang bro. Kalau ini Jepang dan ini lu bisa baca TT, ini adalah Takatoku. Wow. Jadi Takatoku itu adalah pabrik mainan yang pertama Masih kali Jepang, ya? menciptakan mainan robot-robot begini. mainan robot yang bisa berubah dari pesawat jadi robot. Yang bisa transform gerak-gerak tanpa gitu. ada bagian yang bisa dilepas. Jadi kalau dulu tuh mereka nyebutnya Kansen Henkei ya, Perfect Transformation. Itu tuh Takatoku adalah pabrik pertama yang nyiptain mainan yang bisa berubah wujud tanpa ada kayak tinjunya dicepot atau dipasangin Takatoku apa. ya. Biasanya kalau zaman sebelum ini, kalau ada mainan pesawat bisa rubah jadi robot, itu pasti ada aja. Ada aja yang copot-copot dulu. Mesinnya mesti dipasang, Dia yang sayapnya pertama mesti yang nggak dipasang. usah di plug and play, tinggal langsung berubah langsung jadi. Betul. Ya. Dan kalau zaman sekarang bro ya, mau mainan kecil, action figure, statue, semuanya made in China. Kalau yang zaman dulu 80-an ini masih ini Jepang, ini India gitu ya. Kalau robot Jepang tuh pasti Jepang semua. Nggak ada made in China, nggak ada ya? Enggak lah, China-nya masih komunis banget zaman dulu. Mana mau dia bikinnya Bikinnya roket sama bom nuklir mereka. Bener juga. belum tertarik nih bikin gini-ginian. Ini gila nih masih diecast. Berarti ini bisa berubah jadi pesawat gitu bro ya? Bisa. Tapi janganlah, ini udah sepuh coy, 40 tahun men. Ya. Respect gitu. Ini bakalan dikoleksi di museum lu juga bro? Udah ada. Jadi lu punya double-double gitu juga dong ya? Iya, selalu ada. Oh, jadi di rumah juga nggak bosan gitu ya? Ini apa nih bro? Ini Ini terakhir kita unboxing yang kura-kura ninja, ya ini kurang lebih gitu kan? Mattel juga kan? Ini adalah action figure Star Wars. Zaman 80-an? Buatan Kenner. Ini keluaran tahun 1980 yang ini. 80? 80. Ini keluar seri yang keluar waktu dari film Empire Strikes Back lagi keluar. Ini di si Andor juga ada nih, robot-robot begini nih. Nah, tapi kalau yang ini yaitu ini Kenner yang pertama kali. Ini adalah grup bounty hunter. Jadi lu kalau nonton film Empire Strikes Back ada adegan yang Darth Vader manggil para bounty hunter buat nyuruh ngasih kerjaan buat kalian cari Han Solo kayak gitu. Nah, ini semua karakter yang ada dari adegan itu. Tapi ini scale-nya nanggung banget ya. Kayaknya tahun 2000-an udah nggak ada yang scale segini-gini deh, Bro. Ada 1/12 itu pun lebih tinggi dikit. Ini kan kalau skalanya skala 33/4 ini. Ini 33/4. 33/4 atau 1/18. Sekarang masih ada ya skala segitu ya? Lagi naik daun lagi sekarang. Lo kalau misalnya tahu Joy Toy? Joy Toy. Joy Toy itu kan 1/18. Tapi kayaknya itu lebih kecil deh. Iya sama G.I. Joe. Enggak, segini Segini ya? skalanya. Oh, cuma dia lebih kurus kayaknya ya? Ya karena dia lebih realistik kan. Iya, Kalau ini kan
Ya kalau lu lihat mainan zaman dulu tuh nggak perlu terlalu mikirin Bener, detail akurasi gitu ya. Benar. Mereka tuh lebih mentingin barang tuh seru gitu buat Iya dipakai sih. Tapi ini cara ngerawatnya gimana bro? Ini kan kayak semacam Kain. kulit sintetis gitu kan? Iya. Tapi ini nggak ada yang melotok deh. Ya itu Sorry nih bro ya, zaman sekarang ya brand-brand Hong Kong yang harganya 5 juta, 6 juta. Itu kalau bahannya kayak begini bro ya, 2 tahun 3 tahun melotok bro. di dalam box aja nggak dikeluarin gitu ya. Ini udah hampir 40 tahun berarti masih aman-aman gini bro. Ya beda lah bahan Zaman dulu memang beda sih kayaknya ya. Zaman dulu tuh kayaknya memang orang bikin mainan itu, pabrik-pabrik itu benar-benar lebih serius gitu. Karena zaman dulu itu mereka kan emang bikin mainan ini kan emang khusus buat dimainin sama anak-anak. Jadi yang namanya kolektor mainan ya belum ada juga lah tahun segitu. Bener, jadi ya, udah mikirin. Ini semua kan buat anak-anak. Jadi mereka emang bikinnya barangnya yang tahan harus banting. kuat, tahan banting, nggak beracun kayak gitu. Karena Kalau kalau sekarang kan ya kita yang Bener. misalnya ada mainan pakai baju kain, kan kita pasti pengennya yang ini mesti tipis biar akurat. Jadi akhirnya mereka kepaksa pakai bahan-bahan yang halus-halus gitu. Berarti itulah menjawab perbedaan mainan zaman sekarang sama zaman dulu ya. Betul. Kalau zaman dulu tuh ditujukan buat anak-anak, jadi dia lebih durability tinggi. Kalau zaman sekarang memang kalau dikasih kain tebal-tebal kita marah juga. Kok ini nggak movie accurate sih? Sebenarnya mainan buat anak-anak juga zaman sekarang masih ada. Cuman lu pasti nggak bakal beli buat diri lu, buat ngasih ke anak lu kan. Gue kadang-kadang beli mainan buat anak-anak sayang bro. Iya. Gue lebih rela buat gue mainan. Penyakit. Iya, tapi lu nggak tertarik buat beli-beli yang zaman sekarang bro, kekinian gitu? Kadang-kadang tergoda, tapi ya harus fokus. Iya sih. Jadi kayak harus bisa menghadapi godaan sih. Memang kalau misalnya Bro Aldo ini nggak fokus ya, itu museum XX itu nggak akan ada sekarang ya kayaknya ya. Terjadi museum 1908 triple X gitu. Benar, atau nggak museum 1980 sampai 2023 gitu kan nggak seru gitu kan. Nggak ada yang bisa dibanggakan dari seorang Bro Aldo gitu. Bingung kan. aja ntar kayak akhirnya kayak datang ke Toy Fair kan. Iya sih. Tapi bro, lu beli-beli begini lu nggak pernah dimarahin sama keluarga gitu bro? Enggak sih. Ngumpulin mainan dari zaman 80 friends. Oh selalu support tapi ya? Enggak sih ya kebetulan keluarga sama pasangan gue sangat suportif kalau buat dia. Cie udah punya pasangan sekarang. Ya, iyalah. Terakhir gue belum ada pasangan kan? Gue udah married dari tahun berapa kali? Serius? Ya iyalah. Kok gue gak tau dia udah married ya? Ya lu aja. Lu lebih sering nge-show mainan lu di Instagram daripada keluarga lu sih bro. Itu benar sih. Bener kan? Iya benar sih. Jadi kita menganggap Bro Aldo ini masih bujang loh. Waduh. Oh udah berkeluarga. Ya ampun gue baru tahu loh. Mulai besok pajang foto istri ya di Instagram. Oke. Iya lu kalau caranya ada lah. Ini apa bro? Ini bro. Ini. Gila ini boxnya. Ya ini juga salah satu barang. Oh my god. Barang ini Gundam kan? Haku kan? Zaku bener. Ini orangnya dapatnya dari toko lama ya. Jadi yang kayak udah pada ringsek kayak gini. Oh tapi ini Jepang semua tulisannya ya. Box artnya tuh lihat. Ini adalah model kit Gundam yang pertama keluar tahun 79. 79? Kalau ini gua ngalaminnya tahun 838. Oh baru belinya. Wah, banyak banget. Gitu. Maksud lu tadi ini mau kit pertama yang dibikin Bandai gitu bro? Dibikin Mokit Gundam pertama dibikin. Mokit Gundam pertama ini? Bandai bukan? Ini satu seri ya, satu seri. Jadi ini adalah satu dari ini. Kan ya karena Zaku kan kayak penjahat paling banyak, musuh paling banyak. Jadi kayak gila, yang paling umum didapat tuh ya ini. Mokit pertama yang pernah dibikin di bumi ini? Sebelumnya ada. Ya, satu seri lah gitu ya? Selain Gundam, tapi kayak model kit Gundam pertama model buatan kit Bandai Gundam tahun pertama 79, buatan Bandai. Ya diantaranya adalah yang ini. Tapi ini nggak ada bandanya bro nih, bootleg ada. Nih Daba nih. Ada nih. Nah, cuman kalau lu lihat ini logo Bandainya dia sebenarnya udah logo yang baru nih. Oh. Jadi kalau logo Bandai yang tua itu bentuknya logonya kayak siluet orang lagi gini. Oh. Itu yang original 80. Kalau ini kemungkinan besar ini reissue 90. Waktu logonya dia udah ganti. Logonya udah ganti. Sekarang kan dia biru kan? Merah lagi ya? Biru beda lagi. Iya beda lagi sih. Sekarang dia jadi Bandai Namco dia sekarang. Kalau Bandai umum sih tetap merah ya. Gini. Nah, ini tapi asiknya nih kalau buka deh. Boleh dibuka bro. Gua pikir ini lu museum quality nggak boleh dibuka gitu. Ya yang di museum. Nah gue takutnya kan kayak di film-film Indiana Jones itu kan, pas dibuka tiba-tiba jadi asap gitu kan, saking lamanya. Ada gitu. panah kecil gitu nembak. Oh my god. Nah. Oh gelo friends, masih diplastikin dong. Iya, karena ini model kit umur puluhan tahun gitu. Gila masih nih, ada tapi remnya nggak ya? Plastiknya juga masih bagus ya, nggak menguning ya?
Ini Itu ya memang karena zaman plastik dulu tuh memang adalah- secara kualitas itu semuanya bener-bener niat gitu. Zaman sekarang ya blister gitu-gitu bro, setahun 2 tahun kuning. Ini lihat dari zaman 80-an tapi masih bagus gini, nggak ada yang kuning-kuningnya. Ya gila Tapi Friends kalau ini. lu lihat ya, ini beda banget sama Gundam yang modern kan. Ini tuh yang lu buat ngerakitnya masih mesti pakai lem ini. Oh, jadi bukannya truk gitu Nah, bukan. Oh, masih belum pakai yang lem. step-on itu. Jadi yang lu mesti potong satu-satu, rapihin, Wah, terus gila itu pakai males lem. banget sih, rese satu-satu. banget sih itu sih. Ya dan warnanya itu cuma 2 warna men, hijau sama ini doang. Ini mereka udah bangga banget sih. Kalau lu lihat tuh ada ininya yang mana ya? Iya sih. Ya pokoknya ada sign-nya yang bahwa molded in color gitu. Dulu tuh udah bangga banget mereka bisa bikin model kit 3 warna kayak gitu. Oh, ini ada manual booknya, friends. Gila ini. Ini dijual bro? Itu sih masih banyak kalau dicari. Oh masih ada begini juga ya? Karena Bandai itu ya, jadi si model kit Gundam yang pertama ini, Bandai itu nggak pernah berhenti produksi. Pasti. Sampai Bahkan sekarang juga sampai masih ada sekarang sih mereka masih Zaku bikin. ini kan. Cuman kayak kalau misalnya demand-nya udah sekian, udah ada demand buat sekian ribu unit, baru mereka si moldnya dikeluarin dari gudang, terus mereka produksi misalnya 100.000 unit. Ntar ya udah buat stok berapa tahun gitu. Ntar kalau udah habis, demand-nya ada lagi, mereka produksi lagi. Tapi kalau gue jadi kolektor Gundam ya, gue sih lebih seneng koleksinya beginian bro. Yang dusnya ini masih begini nih. Ini lebih asik di koleksi sih. Lucu ya? Lucu banget men ini. Tapi kalau misalnya jadi ya memang jelek sih. Dibanding yang sekarang sih jelek. Nah ini apa bro? Kertas-kertas Nih, primbon gini bro. Terakhir, Togel ini bro. sejenisnya sih. Ini adalah iklan toko mainan Hoya dari majalah Kartini tahun Majalah 77. Kartini tahun 77. Lu tahu- Iya nih. Lu tahu nggak majalah Kartini apa? Enggak bro. Ya kayak Femina lah. Gua taunya Balai Kartini. Tahu Fer ya? Oh Femina tahu sih Femina. Ya, lu tahu Femina ya dulu tuh ada namanya Kartini, kira-kira sama lah isi sama. Yang buat cewek-cewek gitu kan? Majalah ibu-ibu gitu. Kok bisa ada di majalah ibu-ibu bro? Iya karena ini kan mainan buat anak-anak. Yang belinya siapa? Ibu-ibu Ya, ya? ibunya. Oh, iya juga bener ya. Nah tapi ini kalau buat anak-anak 80s ya, Hoya tuh udah lalu dengar kata Hoya tuh udah langsung Langsung terngiang-ngiang. kebayangnya ini ya, apa namanya kebayangnya Iya, surga iya. gitu. Karena itu Surga tempat mainan gitu ya. Malah kayaknya tagline-nya mereka emang apa ya, surga mainan kan? Enggak ya? Istana Mainan Internasional ya. Ini gila price harganya masih 2000-an men. Tamiya 2200 coy. Edan friends. Ya. Zaman sekarang kita punya duit 100.000 bisa beli 20, 50 Edan. Iya, tapi lu juga mesti tanya zaman segini Iya sih. buat bisa dapat Iya sih. itu Gaji lu juga mesti berapa kerja ya? gimana. Bener. Tapi Dulu lu pernah ngalami beli di Hoya ini bro? Pernah banget. Oh, paling sering beli apa di Hoya ini bro? Jadi Hoya tuh dulu di Bandung tuh ada 2. Satu di Ahmad Yani, satu lagi di Braga, di tengah-tengah Braga. Oh iya nih Bandung nih, Braga sama di Jakarta juga ada, di Jakarta Surabaya kan, juga paling ada. gede ya. Kalau Hoya dulu yang selalu gue inget itu, jadi dia tuh adalah kayak agen tunggalnya Tamiya, model kit tuh. Model kit, jadi yang kalau kita masuk ke Hoya tuh biasanya suka ada section Tamiya. Tamiya yang udah dirakit, terus dia juga jual cat-catnya gitu. Jadi kayak pas masuk ke sana tuh yang wah. Tapi sekarang udah nggak ada bro ya ini Hoya ini. Sekarang udah nggak ada. Hoya terakhir itu adanya di Bandung Indah Plaza sampai tahun 2000 deh dia. Oh, itu terakhir, udah itu nggak ada lagi. terakhir. Kenapa deh ya? Karena dia nggak menguntungkan. Emang kayak dia udah nggak bisa bersaing Iya sih. aja. Udah nggak bisa, iya sih. Dan lo tahu waktu pas yang Hoya terakhir yang di Bandung Indah Plaza tuh, jadi yang pas saat terakhir kan barang-barang mereka didiskon. Oh, di diskon habis-habisan. Siapa yang borong? Zero Toys. Oh, jadi peninggalan barang-barang Hoya masih ada di museum lu ya? Ya ada lah sebagian. Karena dulu tuh ini ya yang pertama jualan Perfect Grade Gundam di Indonesia tuh. Oh, dia? Hoya. Nah dulu PG Gundam itu berapa duit bro? Ingat nggak? 2 juta. Balik bro? Udah semahal itu ya? Udah semahal itu. Jadi yang beneran kalau lu punya PG sama lah kayak lu punya XM gitu. Iya. Hoya, tersedia ribuan mainan, macam mainan atau putra-putri Anda. Harga dapat dicapai setiap orang. Gila ya, berarti ini mainan-mainan lokal-lokal semua ya? Enggak ya. Oh, Tamiya udah Jepang tuh ya? Dia nggak punya mainan lokal Hoya. Oh, ini gila sih. Berarti ini lu gunting gitu bro ya? Enggak, ini gue dapet dari
pedagang majalah Majalah. bekas yang emang dia spesialisnya ngeguntingin iklan. Lu percaya nggak ada profesi kayak gitu? Itu zaman dulu gua SMA ada PR kayak gitu tuh, disuruh gunting-guntingin koran atau nggak majalah dijadiin kayak apa semacam apa clipping gitu ya. Itu suka gitu tuh. Ya, tapi mana zaman dulu tuh ya, gua paling inget yang paling berkesan buat gue itu Game Station, Bro. Oke. Nah, Ingat nggak lo? majalahnya. Majalahnya tuh. Yang kertasnya itu bagus banget. Ya. Itu Game Station isinya itu kayak game-game apa aja. Sekarang udah nggak ada ya. Zaman dulu kalau mau cari cheat code tuh, Nah. lu mesti buka majalah begitu. Buka majalah begitu ah. Ya, zaman sekarang sih semuanya udah digital ya. Tinggal masuk forum atau. Iya sih. Tapi luar biasa ya, memang ngomongin mainan itu dari generasi ke generasi itu nggak pernah habis, Bro ya. Barengan sama Game Station itu dulu kan ada majalah Animonster. Animonster. Nah, Bener. kalau Animonster tuh dulu waktu pas zaman Zero pertama buka, Heeh. itu kita tuh rutin beriklan di Animonster. Oh. Yang iklan beneran iklan majalah gitu. Iklan majalah Jadi gitu. yang tiap bulan kita nge-layout iklan, terus yang kita bawa duit gitu ke kantor Iya. Animonster. Saya mau pasang iklan Pasang 4 halaman, ini uangnya. Iya. Terus datengin. Gila gokil, Fes. Ternyata pengetahuan gua akan mainan itu ya, karena gua baru jadi kolektor itu kayaknya 7 tahun lalu deh. Which is tahun 2017, 18 gitu ya. Ternyata sebelumnya itu udah ada mainan-mainan yang gila-gila kayak gini ya. Itu inilah apa namanya zaman kolektor mainan perjuangan. Nah, Benar, karena buat belinya juga perjuangan gitu ya. Nonton animasinya juga perjuangan zaman dulu, Bro ya. kalau yang ini ya gue maksud yang tentang tahun 2000-an itu adalah masa-masa di mana scene koleksi mainan itu beneran kayak baru mulai kan, masih bayi gitu. Jadi yang kayak kalau sekarang kan kalau kita kolektor mainan tuh gampang. Kayak tokonya banyak, forumnya banyak, eventnya banyak gitu, dan kayak lu punya hobi koleksi mainan juga lu bisa bangga aja gitu. Benar. Waktu pas tahun 2000-an awal tuh kita kalau bilang kita koleksi mainan tuh kadang mesti lihat orangnya dulu nih. Oh. Ini bakal ngerti apa nggak nih? Kalau nggak malah diketawain nih kita gitu. Oh gitu ya. Serem juga ya zaman dulu ya. Karena masih belum umum gitu. Jadi kayak orang tuh masih yang, lu kan udah kuliah, ini kamar lu kenapa isinya mainan anak-anak kayak gini? Oh. Gimana ya? Gitu. Oh gitu, zaman dulu lebih digituin ya? Ya, jadi makanya terus ya kenapa dulu Zero tuh awal-awal kita yang beneran jadi kayak tempat nangkring anak-anak mainan ya karena itu mereka tuh bisa ketemu sama orang-orang nyambung sekaum satu lah, server nyambung ya. gitu. Karena kalau dia nggak satu server dia jadi dihina gitu, Bro. Betul. Ya? Kalau orang-orang awam tuh mungkin masih ya ngelihat aneh gitu. Nah, sebelum kita akhiri, tim gue udah mempersiapkan pertanyaan buat lu, Bro. Oke. Ya, sebentar gue ambil handphone gue dulu. Nah, lu jawab cepat pilihan B, A atau B, Bro ya. Oke. Ini kalau ada yang menjebak, gak usah dijawab, gak apa-apa, Bro. Jangan terjebak. Sony yang bikin nih. Oke? Ya. Ya. Tokukatsu atau anime? Anime. Serius? Wibu dong lu. Agak. Ya angkatan -5 itu. Wibu -5, friends. Super robot ya. Power Ranger atau Kamen Rider? Kamen Rider. Oh, oke. Marvel DC? Marvel. Star Wars atau G.I. Joe? Serius lah. Oh, iya, lu gimana sih lu? Star Wars dong, lu lihat dia di rumahnya ada satu dindingnya itu koleksi Star Wars-nya gila coy. Dan Bro Aldo itu yang masukin lightsaber kan ya? Yang bikin. Masih ya? Bikin. Sampai sekarang, Bro? Masih. Bisa mesen? Bisa. Oh, yang suka lightsaber boleh mesen tuh. Ini pertanyaan gimana sih? Kamu gak pernah main ke Museum XX ya? Triple X ya. G.I. Joe atau Transformers? Agak sulit yang ini, tapi Transformers sih. Nah. Bentar lagi kan G.I. Joe masuk Transformers kan? Ada, mereka sempat cross. Bakalan cross gitu kan? Voltron atau Gundam? Gundam. Oh, Gundam. Gampang tuh sih. He-Man atau Kura-Kura Ninja? He-Man. Oh, He-Man. Hasbro atau Mattel? Hasbro. Siap-siap Mattel akan endorse. Mattel ya? Hasbro karena sebenarnya Hasbro. pabrik mainan favorit gue namanya Kenner, tapi Kenner itu sekarang udah dibeli sama Hasbro, itu jadi anak usahanya Hasbro. Jadi gitu. ya Hasbro lah. Jadi kalau Amerika punya Hasbro, Jepang punya Bandai gitu ya? Sekarang mungkin tinggal Bandai. Kalau zaman dulu sebenarnya banyak. Oh, iya. Oke, lanjut ya. Diecast atau Lego? Lego. Lego ya? Tapi di museum nggak ada Lego, Bro ya?
Ada. Oh, yang Lego-Lego zaman dulu ya? Ada. Iya, Lego-Lego zaman dulu ya. Ini pertanyaan apa nih, vulgar banget. Bro, Aldo punya mainan seksi. Mainan seksi? PVC cast off. Yang bisa dibuka-buka gitu, ada bro? Lucunya ada sih. Ya nggak gue pajang aja. Gue yakin lah namanya. Ada. Wibu Paling nggak kayak lah. harus ngalamin punya kan. Benar, karena anime Jepang itu ya dari zaman dulu sampai sekarang itu dia kan selalu ada yang fan service-nya gitu. Betul. Ya, otomatis pasti mainannya pun ada yang begituan. Betul. Ya, But itu okay lah memang ya. sudah budayanya mereka. Iyalah, selama kita berpikir positif dan kita beli bukan buat ngapa-ngapain kan nggak apa-apa bro ya. Ya tentunya buat ngapa-ngapain gimana sih? Buat apa beli mahal-mahal dia apa-apain ya? Thank you bro Aldo. Oke. Ya gila friends, Thank you dengan sudah adanya undang. Museum 198X ya, itu bisa membuat kita nostalgia. Kalau kalian punya bapak nih ya, kalau kalian sayang sama bapak kalian, coba dibawa ke museumnya Bro Aldo ya. Jalan Sunda. Atau kalau kalian mau ngasih lihat ke anak-anak kalian, mainan kalian waktu kecil, bisa juga. Bener friends, iya juga tuh. Kayak gue sekarang mau ngajak si Kai. Si Kai kan sekarang mainannya udah gila-gila bro. Bisa keluar suara lah, apalah, 2 juta, 3 juta lah. Bawa. Nah, kamu mau lihat kan mainan papa zaman kecil? Bawa ke museum Bro Aldo. Ya, iya juga friends, bener ya. Jadi buat teman-teman yang di seluruh Nusantara, ya kalian wajib kayaknya friends kalau lagi ke Bandung, kalian main ke Zero Toys, ya belanja mainan-mainan vintage. Udah gitu jangan lupa mampir ke museumnya. Ya selalu terbuka buat teman-teman semuanya. Betul. Ya Jalan Sunda nomor 39A. 39A friends. Atau kalian bisa cek PM-nya, IG-nya ada friends di bawah ya. Follow juga IG-nya Bro Aldo untuk racun-racun mainan vintage lainnya. Yes. Ya, thank you Bro Aldo. Oke. Gitu aja friends, buat teman-teman yang pengen nanya apapun silahkan komen di deskripsi. Ya, gue Frans Sanjaya bareng Bro Aldo. See you in the next video. Salam. Hanya mainan yang mempersatukan kita lagi. lagi. Bye-bye.